Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Al-Muiz? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes, baik. Jumpa lagi dengan Bunda ya sayang ya. Mohon maaf, untuk minggu ini kita hanya bertemu melalui pembelajaran daring. Tapi walaupun dengan pembelajaran daring kita masih bisa bertatap muka ya sayang ya. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran di hari ini diberi kemudahan dan kelancaran ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik kakak, untuk minggu ini kita sudah memasuki pembelajaran buku tematik yang baru, yaitu buku tematik B. Sudah punya ya semuanya ya, buku tematik B. Oke, judulnya adalah Menyayangi Tumbuhan dan Hewan. Tapi di pembelajaran kali ini, Bunda akan menjelaskan materi tentang dongeng. Nah, siapa yang tahu dongeng? Dongeng itu apa ya? Pasti kalian sudah pernah baca bukunya atau juga tonton di televisi. Baik, dongeng. Pengertian dongeng. Ya, Bunda akan menjelaskan pengertian dongeng dulu. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi atau hanya cerita hayalan saja. Biasanya dongeng itu bisa kita baca di buku cerita atau juga suka ada di tayangan televisi. Nah, dongeng yang terkenal dari Nusantara atau dari negara kita, Indonesia, yang pertama ada dongeng Malin Kundang. Pasti kalian pernah dengar ceritanya tentang Malin Kundang. Terus yang kedua ada dongeng Bawang Merah dan Bawang Putih. Nah, ini juga sering nih sayang ya ditayangkan di televisi. Dan yang ketiga adalah dongeng Sangkuriang atau yang lebih dikenal dengan Tangkuban Perahu. Nah, dalam dongeng ada beberapa unsur-unsur atau bagian yang paling penting yang harus diperhatikan ya. Unsur-unsur dalam dongeng yaitu antara lain ya, ada 5. Oke, yang pertama ada tokoh atau pemeran atau pemainnya. Jadi dalam sebuah dongeng harus ada tokohnya biar dongeng tersebut memiliki cerita yang jelas. Kemudian yang kedua ada watak atau sifat dari tokoh tersebut. Dari pemainnya itu sifatnya seperti apa ya? Sifat itu ada 2. Yang pertama ada sifat yang baik, yaitu dikenal dengan protagonis. Dan yang kedua ada tokoh sifat yang jahat, yang biasa dikenal dengan antagonis ya. Pasti kalian kalau nonton televisi pasti suka ada tuh pemeran yang baik dan yang jahat. Begitu pula dengan dongeng juga sama. Ada tokoh baik dan juga ada tokoh jahat. Kemudian yang ketiga, unsur dari dongeng yang penting yaitu latar. Latar itu adalah tempat kejadian di mana dongeng tersebut sedang berlangsung atau pernah terjadi. Misalkan di pedesaan, di pegunungan, atau di hutan ya, atau tempatnya di laut atau di pantai dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada alur. Apa sih alur? Alur itu adalah jalan cerita. Mulai dari awal dongeng tersebut diceritakan sampai dengan akhir dongeng tersebut selesai harus berkesinambungan, harus berhubungan. Jadi ceritanya harus jelas agar pembaca atau yang menonton bisa mengerti
apa maksud dari dongeng tersebut. Baik, kemudian yang kelima dari dongeng tersebut, unsurnya adalah pesan moral. Jadi, dari cerita tersebut ada pesan yang baik yang dapat kita ambil untuk dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti dongeng Malin Kundang. Malin Kundang itu yang kalian tahu siapa sih? Iya, Malin Kundang adalah anak durhaka. Berarti pesan moral yang didapat dari Malin Kundang adalah bahwa kita tidak boleh menjadi anak durhaka. Walaupun kita nanti sudah besar, kita menjadi orang kaya, orang terkenal, tetap kita harus menghormati dan menyayangi orang tua kita agar tidak jadi anak yang durhaka. Sampai sini Bunda rasa jelas ya Kak ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan cerita dongeng yang ada di buku paket kalian. Boleh dibuka buku paketnya halaman 17 dan 18. Nah, di buku ini ada sebuah dongeng yang menarik. Ya, judulnya adalah Sang Petani dan Pohon Rambutan. Bunda akan mencontohkan bagaimana cara membaca dongeng yang baik agar pendengarnya itu tertarik untuk mendengarkan dongeng tersebut sampai dengan selesai. Baik, didengarkan ya sayang ya. Judulnya adalah Sang Petani dan Pohon Rambutan. Dahulu kala ada seorang petani yang sangat miskin bernama Tan. Tan hidup sebatang kara atau tidak punya keluarga. Dia tinggal di sebuah desa terpencil di dekat hutan. Suatu hari, ia pergi ke hutan untuk mencari kayu dan buah-buahan. Tujuannya agar ia mendapat hasil dari penjualannya itu dan kemudian hasilnya itu untuk dibelikan makanan untuk kehidupan Tan sehari-hari. Tapi ternyata hasil panen Tan gagal. Akhirnya ia mencari sesuatu yang masih bisa dijual di pasar. Nah, di dalam hutan tersebut, Tan melihat banyak pohon tinggi dan semak belukar. Dan juga ada hewan buas. Tan memberanikan diri berjalan masuk ke dalam hutan. Suasana di dalam hutan sangat sunyi, sepi, karena hanya Tan sendiri. Tiba-tiba seekor harimau hendak menerkamnya. Ia sangat panik dan ketakutan. Dia ketakutan karena melihat seekor harimau ingin menerkamnya. Kemudian ia mengambil batu yang ada di dekatnya dan melemparkan ke wajah harimau tersebut. Langsung dilempar, pup, dan langsung mengenai gigi harimau sehingga gigi harimaunya patah. Akhirnya harimaunya lari ketakutan dan gigi yang patah tersebut tertinggal di hutan. Akhirnya Tan membawa pulang gigi tersebut karena dia melihat sepertinya gigi ini menarik, kata si Tan. Giginya berwarna kuning. Ia berpikir kalau gigi itu adalah emas yang nanti akan bisa dijual. Akhirnya ia pulang ke rumah. Kemudian keesokan harinya Tan pergi ke pasar. Kemudian dia berniat untuk menjual gigi harimau tersebut. Tapi ternyata perkiraan Tan salah, bahwa warna kuning pada gigi harimau itu bukanlah emas. Akhirnya ia kecewa, lalu kembali ke rumahnya. Karena kecewa, ia pun mengubur gigi harimau tersebut di dalam tanah di halaman rumahnya. Dan saat ia menanam gigi tersebut, tanpa ia sadari, rambutnya pun rontok dan ikut tertanam
bersama gigi harimau tersebut di dalam tanah. Setelah beberapa hari Tan mengubur gigi harimau itu, turunlah hujan yang sangat deras. Tanah menjadi subur, namun Tan merasa ada tanaman yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Tanaman itu tumbuh di halaman rumahnya. Semakin hari tanaman itu menjadi besar dan berbuah lebat. Buahnya banyak dan berambut. Setelah pohon itu matang buahnya, kemudian ia memetik. Lalu dikupas buah tersebut. Dan ternyata rasanya manis dan enak. Kemudian Tan memberi nama buah itu adalah buah rambutan. Sesuai dengan bentuknya yang berambut dan bentuknya bundar. Sejak itulah Tan bekerja sebagai petani rambutan. Buah rambutan menjadi kesukaan atau buah favorit di desanya. Semenjak itu kehidupan Tan berubah berkat buah rambutan yang berasal dari gigi harimau dan rambutnya. Kehidupannya pun berubah menjadi drastis dan Tan menjadi orang yang kaya raya. Nah, itu adalah contoh sebuah dongeng, yaitu kisah petani dan pohon rambutan, ya. Katanya pohon rambutan berasal dari gigi harimau dan rontoknya rambut si Tan yang terkubur. Nah, itu hanya sebuah dongeng ya sayang ya. Sesungguhnya pohon rambutan itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih pesan yang dapat kita ambil dari kisah sang petani dan pohon rambutan? Ya, bahwa sebagai manusia kita tidak boleh berputus asa dan harus tetap semangat agar kehidupan kita tetap bisa berjalan, ya. Jadi kalau mau berhasil kita harus bekerja keras, ya. Baik kakak, itu adalah sebuah dongeng yang sangat menginspirasi, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalian bisa cari lagi dongeng-dongeng yang sangat menginspirasi, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan Bunda mau bernyanyi nih, tapi mohon maaf ya kalau suara Bunda kurang bagus ya. Mau menyanyi apa? Kita buka bukunya di halaman 9, yaitu bernyanyi Lihat Kebunku. Nah, pasti kalian sudah hafal ya menyanyi tentang lagu Lihat Kebunku, tapi dengan gaya, jangan hanya diam saja ya. Baik, Bunda akan menyanyikan lagu Lihat Kebunku ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Iya, bisa dong pasti menyanyi lagu Lihat Kebunku. Iya, baik kakak. Bunda rasa itu saja materi pembelajaran yang dapat Bunda sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerimanya dengan baik ya. Baik, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari Bunda. Bunda akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.